saya sama-sama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau semasa kuliah aktif di Senat Mahasiswa, sementara saya aktif di Lembaga Pers Keadilan. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, nah, selamat bertemu kembali di atas pelayaran kapal Bahari menuju ke Pulau Sabang. Dapat Pak Mukhlis ceritakan bagaimana kisah perjalanan dari Pelabuhan Buleleng ke Sabang dan mengapa orang banyak ke Sabang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para netizen. Sekarang ini kita berada di sebuah kapal Bahari Express yang berkapasitas lebih kurang 300 penumpang yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Buleleng menuju Pelabuhan Palokan Sabang. Di sebelah kiri kita ini kita diapit oleh dua lautan. Sebelah kiri kita ini adalah Laut Samudra Hindia. Kemudian yang di sebelah kanan kapal ini, sebelah kanan kami, ini adalah Selat Malaka. Dan ini adalah laut yang ketika 2004 tsunami itu adalah gelombang di sini mencapai ketinggian 30 meter yang kemudian mengangkat gelombang tinggi sampai ke kota Banda Aceh. Sabang seperti kita ketahui adalah sebuah pulau di negeri paling ujung barat Indonesia, dan Sabang adalah sebuah kota administratif yang berpenduduk lebih kurang 36.000 jiwa, dan Sabang sudah dikenal di dunia sejak abad ke-11 yang merupakan sebagai tempat pelabuhan paling ramai pada masa itu. Sabang atau dikenal dengan nama Pulau Wek dengan ibu kota Sabang adalah menjadi tempat tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara, karena Sabang memiliki keindahan laut yang berbeda dengan di tempat-tempat lain, karena seluruh laut kota Sabang itu adalah laut yang dalam, dan air kota Sabang itu lautnya senantiasa bersih, karena di Sabang dan di Aceh tidak ada pabrik yang menjadi pelihara. Salah satu daya tarik kota Sabang adalah wisata baharinya. Dunia tempat memancing para peminat-peminat, para pemancing itu adalah di kota Sabang. Kalau kita melihat beberapa acara televisi di Indonesia, salah satunya adalah SCTV yang sering menayangkan program Mancing Mania, ini ada di kota Sabang, di perairan Sabang. Kemudian Sabang juga digemari oleh wisatawan karena memang keindahan bawah lautnya, sehingga banyak yang datang ke Sabang baik sekedar untuk snorkeling maupun kemudian diving. Itu dunia itu ada di kota Sabang. Sabang di samping kota wisata bahari, Sabang juga merupakan kota sejarah yang dulu pada abad ke-18 Sabang inilah tempat orang-orang untuk naik haji. Ketika waktu itu Belanda melarang orang-orang naik haji dari Sabang, maka waktu itu Turki yang waktu itu Aceh
peradaban modern, sehingga ini tetap dipertahankan oleh pemerintah Aceh sebagai satu destinasi Islami yang berbeda. Walaupun banyak wisatawan mancanegara dari Eropa dan Amerika datang Aceh, tetapi budaya lokal tetap dominan mengandung irama wisata di sana, sehingga kita tidak melihat ada satu tempat kemudian turis-turis mancanegara bercampur dengan orang lokal. Mereka ada tempat sendiri yang tidak terganggu dengan budaya lokal. Jadi tidak ada percampuran antara turis mancanegara dengan lokal yang ingin menikmati keindahan alam di Sabang. Di Sabang Masih terjaga dalam batas-batas syariah. ya, karena hal lain yang menarik kota Sabang itu ada upaya beberapa kalangan investor dari luar mencoba mengeksplor kota Sabang secara modern seperti halnya di Bali dan Lombok, tetapi alam Sabang sepertinya tidak mengizinkan itu, karena kita ketahui bahwa di Sabang ada kubur 44 wali, sehingga kalau ada Kubur 44 wali. 44 wali, jadi ada di kota Sabang. Kalau ada event-event besar mau dibuat di Sabang, selalu mengundang angin dan badai yang memberi pertanda sinyal bahwa biarlah Sabang